Emangnya apa yang salah dengan joget? Emangnya apa yang salah dengan joget? Tapi kemarin kan juga dari wakil presiden kesel dia. Kesel kenapa? Dia kok yang menormalisasi joget-joget. Coba cari kontennya, lo perlu nih tim kreatif cari kontennya. Dia pernah ngomong, apa salahnya joget-joget? Emangnya apa yang salah dengan joget? Coba cari, pasti ketemu. Yang menormalisasi joget-joget kok dia kok. Yang menormalisasi joget-joget di istana bapaknya. Zaman SBY pernah nggak joget-joget di istana? Nggak ada. Nyanyi ada, joget-joget nggak ada. Sampai masak semua joget nggak ada. Mereka kok menormalisasi joget-joget. Apa dibilang nggak suka? Nggak usah lo cuci tangan, nggak usah, nggak suka gua. Semua awal mula kerusakan bangsa ini dari keluarga dia. Kenapa lu ngomong seperti itu? Konstitusi udah benar dirusak sama dia. Belum waktu tahun lalu bulan Juni apa yang demo di DPR itu akibat DPR disuruh merubah undang-undang pilkada agar menguntungkan si Kaesang untuk nyalon kepala daerah. Karena umurnya belum cukup pada saat itu. Pelan-pelan aja, Pak. Enggak pelan-pelan, ini fakta bos. Ini fakta. Jadi gue mau tayang. Tapi ini fakta, lo boleh cari. Yang gue sampaikan ini adalah hal-hal yang sudah terjadi. Gue nggak mungkin bicara hoax, nggak mungkin. Lo tayang aja. Yang kena paling gue. Gak ada bilang gitu, gak ada. Bagian dari mereka semua itu. Masih ingat kan video yang viral ini? Faktanya begini. Ekspresi yang mana? Yang di pas anggota DPR pas kenaikan tunjangan tuh kan pada joget-joget tuh, Mas. Tapi Mas Gibran doang nih mukanya tuh seperti menatap dengan kemarahan. Kata masyarakat sih begitu. Apakah benar itu, Mas? Enggak, itu perlu diluruskan loh. Itu enggak ada hubungannya dengan gaji pas acara itu. Itu kan acara penyampaian nota keuangan oleh presiden dan pidato kenegaraan. Oke. Sebelum upacara 17 Agustus. Ya, jadi itu pas di penutupan acara. Saya cuma sampaikan satu hal, berhentilah mengglorifikasi seseorang yang tidak memiliki kapasitas dalam pemikiran maupun dalam perbuatan serta pengalaman. Gibran tidak marah dalam joget-joget itu. Gibran tidak marah dalam konteks itu. Tetapi dia sendiri mengakui bahwa mukanya emang seperti itu. Emang datar, alias tidak mikirin apa-apa. Emangnya apa yang salah dengan joget? Apa yang salah dengan gembira? Sekarang saya tanya ya, boleh tidak masyarakat hidup gembira? Boleh tidak masyarakat makin sejahtera? Boleh tidak masyarakat makin bahagia? Boleh. Benar juga. Loh, iya. Nggak ada salahnya joget. Emang joget kenapa? Tetangga saya asam urat joget sembuh, Bu. Luar biasa. Luar biasa. Ini hebat ini. Iya, benar. Kenapa nggak boleh? Benar. Ya, itu tandanya orang yang happy, yang joget itu orang yang gembira. Benar. Yang artinya mau gembira dengan rakyatnya. Betul, Le. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi, teman-teman, mereka mengatakan di sini yaitu artinya joget-joget di dalam gedung MPR itu, wakil rakyat berpesta di atas penderitaan rakyat panah digenjot, terus tunjangan ditambah. Ya, jadi rakyat setuju bersatu sama mahasiswa. Makzulkan saja Gibran yang tidak bisa berbicara ini di depan umum. Ya, karena Pak Gibran ini telah memalsukan ijazahnya yang sebenarnya itu, maka para mahasiswa mau bersatu untuk memakzulkan Pak Gibran ini. Ya, teman-teman. Nah, salah besar itu mengeledek rakyat. Gibran salah banget. Rakyat pada menderita,
hanya karena gara-gara Pak Gibran ini bikin rakyat tidak senang dan menderita gara-gara ulah Pak Gibran ini. Jadi teman-teman, betul Bang, semua masalah ini datangnya dari keluarganya Pak Gibran ini yang telah melakukan suatu kebohongan. Nah, sebelumnya keluarga Jokowi di proses Indonesia gak bakal aman saja karena telah melakukan suatu kebohongan di Indonesia tercinta ini. Makanya gak bakal senang mereka ya. Suatu saat nanti kalau misalnya terbongkar ijazah Gibran beserta bapaknya itu palsu, maka yang dialami keluarga Pak Jokowi itu sangat tidak kita inginkan ya. Jadi itulah hasilnya kalau mau berbohong di negara Indonesia ini ya. Biar negara kita tetap aman, harus meneliti ijazah mereka yang sebenarnya teman-teman. Jadi fakta betul sekali biangnya kekacauan dari keluarga Jokowi. Hai senangnya Gibran cuci tangan di hadapan mereka. Jadi joget boleh tapi lihat situasi rakyat menderita menangis, yang atasan joget gembira, itulah yang membuat rakyat marah macam gak punya perasaan ya, gak punya toleransi, sama-sama buat panas hati masyarakat, itulah intinya. Ya, para MPR ya, ataupun para yang mau berjoget ini, mereka tidak mengerti perasaan para rakyat ataupun para masyarakat, bahwasanya mereka sedang tidak baik-baik saja hanya karena gara-gara ini bikin mereka sangat menderita teman-teman ya. Jadi jangan kamu bangga dengan hal itu ya, naik tunjanganmu jadi kamu bangga joget-joget terus ya, mengakibatkan ketersinggungan masyarakat dari joget akibat keputusan para penjoget, akibat banyak tunjangan penjoget sendiri. Jadi makanya mereka berjoget itu ataupun senang-senang saja karena tunjangan mereka itu makin bertambah. Jadi mereka tidak memikirkan rasa yang dialami para rakyat ini sebenarnya. Gak ada salahnya Gibran bukan gembira ya sama rakyatnya, malah pada senang-senang joget-joget kenaikan gaji atau enggak itu sama saja gaji naik, bawa dewan pada senang-senang, rakyat dibuat menderita, ngeri enggak ini ya. Betul teman-teman, mereka sangat senang-senang atas penderitaan masyarakat untuk mencarikan duit ya, apalah segalanya. Jadi sebenarnya para penegak hukum ini tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalian sudah pada tahu perasaan para rakyat ini yang sebenar-benarnya sedang menderita karena kasus ini ataupun yang telah memakan uang di negara kita ini. Jadi mukanya mirip sama yang diomonginya, kukira Gibran, ternyata bukan teman-teman. Jadi ternyata akhirnya ketahuan juga sebenarnya biang joget di gedung DPR itu adalah Fufu Fafa. Ya betul teman-teman, Fufu Fafa ini tidak mau tahu karena kenaikan gajinya itu dia sangat bahagia ya, makanya dia mau joget ya teman-teman di depan umum. Dia memperlihatkan dirinya sangatlah hebat ya. Dia tidak tahu bahwasanya masyarakat sangat menderita tentang hal itu ya, membuat miskin masyarakat hanya gara-gara itu. Jadi sebaiknya Fufu Fafa ini harus dijebloskan ke penjara saja ya teman-teman, karena rakyat ataupun masyarakat muak dengan kelakuan yang telah dia lakukan itu ya. Jadi sangat betul Bang, karena demokrasi jadi rusak, keluarga Gibran ini yang bikin ribet negara. Nah pokoknya kalau Gibran nggak diselesaikan akan bermasalah lagi. Itu sudah kelewatan makzulkan Gibran ini ya. Kalau misalnya Gibran tidak mau diselesaikan masalah ini, maka bukan hanya masalah ini yang akan timbul lagi, malah makin bertambah masalah teman-teman. Jadi betul Kak, semakin cepat semakin baik melengsarkan Gibran demi kebaikan bangsa Indonesia kita yang tercinta ini. Nah jadi sekarang katanya anggaran divisit tapi penjabat naik gaji, tunjangan malah diperbanyak tapi kerjanya untuk rakyat gak ada, malah rakyat dipajak naik. Gembira
banget pejabat sampai terjoget-joget itu karena naik tunjangan mereka ataupun gaji mereka, makanya mereka sangat bahagia dengan hal itu. Jadi kalau benar pernyataan Gibran seperti itu, jelas Gibran tidak bermoral biadab ataupun tidak beretika terhadap masyarakat ya, kalau benar pernyataannya itu. Jadi joget-joget tidak salah, tapi harus sesuai kondisi dan pada tempatnya saudara ya. Bikin malu saja negara kita hanya karena gara-gara itu kamu hanya bisa berjoget karena kenaikan gajimu. Tapi tiap kebusukan pasti terbongkar ya. Negara ini rusak jejak Jokowi yang memimpin sampai saat ini, antek-anteknya masih berada di pemerintahan sampai anaknya dijadikan wapres. Dasar rakus belum puas selama menjabat 10 tahun. Ya, mereka mengatakan di sini teman-teman karena 10 tahun itu Jokowi telah memakan uang dan mengorupsi uang Indonesia sehingga sampai sekarang pun antek-anteknya masih dalam pemerintahan, dan saking malunya dia memaksa anaknya untuk jadikan wapres karena belum puas dengan uang negara Indonesia. Jadi dia kasih anaknya saja untuk dijadikan sebagai wakil presiden. Tapi karena dia telah memaksa, yang malu saja itu adalah diri mereka sendiri karena Pak Gibran tidak mampu berbicara di depan umum ataupun sekalipun kata-katanya yang tidak nyambung itu teman-teman. Nah, joget salah di mana? Oke, ya. Kalau anggota DPR mengerti arti sensitivitas rakyat Indonesia yang diterpa derita bertubi-tubi, biar ia mengerti apa arti peristiwa saat ini, mengapa ia dihajar rakyat ya, karena DPR ini telah berjoget dengan kebahagiaannya yang karena naik gajinya, maka rakyat sangat benci kepada DPR ini. Jadi Orde Mulyono via GG Solosrimi diam berpihak Markus APBN milik rakyat dilarikan ke DPR untuk istimewakan nafsu jamin demi kepentingan fufu-fafa dari makzulkan dan balas dendam cepat RI nomor 1. Nah, rakyat lagi susah, penjabat pada hidupnya sedang senang. Kemana hati nurani pada para penjabat ini ya, karena telah memalsukan ijazah Gibran.